Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini saya akan menjelaskan mengenai topik biogeografi selanjutnya, yang mana sebenarnya ini lebih ke pola distribusi. Jadi sebelum nanti kita masuk kepada apa-apa saja yang berperan di dalam menyebarkan suatu tumbuhan, nah saya akan menjelaskan secara garis besar terlebih dahulu terkait dengan pola distribusi. Nah, ini kalau gambar yang kalian lihat di slide ini merupakan pembagian daerah biogeografi secara umum. Ada Oseania, Nearktik, Neotropik, Antarktik, Etiopian, Palearktik, Oriental, dan Australasia. Nah, di mana semua kingdom penyebaran ini juga mungkin apa ya, di dalam masing-masing kingdom tersebut terdapat beberapa karakteristik daripada tumbuhan yang tersebar pada masing-masing lokasi itu. Nah, tentu karakteristik itu muncul tergantung bagaimana daya adaptasi dari masing-masing organisme yang nanti mendiami kawasan tersebut. Nah, nanti di sini teman-teman akan mempelajari ya, mempelajari mengenai bagaimana suatu apa namanya suatu biji. Sebentar ya, teman-teman. Nah, bagaimana suatu biji tersebut atau mungkin bukan biji ya, disperser tersebut ya, nanti dia dapat tersebar pada satu tempat ke tempat lain. Ada melalui angin yang nanti teman-teman kenal dengan istilah anemokori. Itu kalau teman-teman lihat di sini ternyata ada beberapa karakteristik ya. Kalau kita lihat ada yang mungkin buahnya bentuk sayap, terus adanya buahnya memiliki bulu-bulu kecil sehingga dia nanti jatuh ke tempat di mana dia tersebar itu kondisi buahnya dalam bentuk masih dalam kondisi baik. Lalu ada yang disebarkan oleh hewan yang kita kenal dengan zoofori. Nah, ini adalah beberapa karakteristik daripada dispersernya. Ada yang disebarkan oleh air yang disebut dengan hidrokori. Nah, kalau nanti teman-teman lihat salah satunya sepertinya kelapa. Nah, kelapa itu kenapa dia tersebar? Pertama katanya ada di bahagian luar daripada buahnya itu ada zat lilin sehingga dia dapat terapung dan air tidak masuk ke dalam dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas secara rinci. Lalu nanti akan disebabkan oleh penyerbukan dan ada juga yang disebabkan oleh manusia. Nah, nanti ini kita akan masuk mengenai materi ini minggu depan ya terkait bagaimana eh, karakteristik tumbuhan yang disebarkan oleh angin, air dan lain sebagainya. Sebentar. Nah, teman-teman kalau berbicara mengenai distribusi, artinya bagaimana dia menyebar, bagaimana dia memperluas daerahnya, dan biasanya itu adalah sebagai bagian dari mekanisme migrasi perpindahannya. Nah, biasanya migrasi yang terjadi tentu ada alasannya, tentu ada bariernya, terus ada tantangannya bagi organisme tersebut untuk dapat berpindah. Dan biasanya untuk dia dapat tersebar dengan baik, maka dia memunculkan salah satu bentuk mekanisme adaptasi, yaitu salah satunya dengan membuat adaptasi alat perkembangbiakan. Dan makanya ketika nanti kita belajar mengenai bagaimana karakteristik tumbuhan yang disebarkan oleh angin, dan nanti teman-teman akan melihat ternyata memang bahwasanya eh, apa namanya adaptasi yang dia kembangkan tersebut menyesuaikan dengan kondisi atau di mana kawasan nanti dia tersebar. Nah, itu. Lalu secara alami hanya sedikit bagian tumbuhan yang dapat dipencarkan dan mampu tumbuh pada lokasi di mana dia dipencarkan. Nah, ini dikenal dengan diaspora. Nah, memang ada beberapa tumbuhan yang tersebar dia mampu dapat tumbuh dengan baik, ada juga yang tidak mampu tumbuh dengan baik. Nah, itu tergantung di mana tempat dia tersebar, teman-teman. Nah, itu akan terkait dengan bagaimana kondisi lingkungannya, apakah sesuai dengan eh, eh,
fisiologis daripada tumbuhan tersebut gitu loh. Kalau tidak sesuai maka ada dua kemungkinan. Pertama dia mungkin adaptasi, adaptasinya mungkin dia mengalami penurunan di dalam perkembangbiakan. Nah setelah itu nanti dia akan berkembang biak secara normal. Atau ada lagi yang memang dia tidak dapat beradaptasi dengan baik pada lokasi barunya. Nah itu tergantung pada kemampuan dari diasporanya. Nah diaspora itu adalah salah satu alat perkembangbiakan yang dapat dipencarkan. Nah, contohnya ada dalam bentuk spora, biji, ataupun buah. Dan biasanya juga ada beberapa tumbuhan yang memang dia mampu mengembangkan lebih dari satu macam diaspora. Nah, artinya di sini yang bisa kita dapat simpulkan bahwa semakin banyak, semakin bervariasi, maka semakin besar peluang untuk dia dapat bertahan hidup. Karena kalau dia hanya mengandalkan satu diaspora saja, itu kemungkinan untuk untuk dapat dia berkolonisasi dengan baik itu kecil. Kecuali dia memiliki daya adaptasi yang tinggi. Tapi ketika dia memiliki kemampuan diaspora yang beragam, bervariasi, maka peluang untuk dia dapat bertahan hidup itu semakin besar. Nah, itu. Oke. Nah, berbicara mengenai dispersal dan migrasi. Nah, ada pertanyaan yang muncul, mengapa tumbuhan dan hewan berpindah tempat? Nah, itu kalau kita lihat memang itu adalah salah satu bentuk mekanisme untuk dia dapat bertahan hidup, ya. Karena kalau dia hanya hidup pada satu lokasi saja, bisa saja lokasi itu mengalami tekanan dan ancaman, sehingga tentu eh, organisme yang hanya hidup pada kawasan tersebut, jika dia daerahnya terganggu, maka akan berakibat pada kebertahanan hidup. Nah, lalu jika dia tidak mampu bertahan hidup, maka otomatis organisme yang ada pada lokasi tersebut habis atau punah. Nah, sehingga jika dia tidak tersebar dan hanya berada pada lokasi tersebut, bisa saja dia akan menjadi extinct in the wild, jadi punah di alam. Ya, nah ini adalah salah satu fungsi mengapa dia harus berpindah tempat. Itu adalah salah satu bentuk mekanisme bertahan hidup daripada tumbuhan dan hewan tersebut. Nah, kalau kita berbicara mengenai dispersal atau pemencaran, berarti adanya mekanisme berpindahnya alat pencar tumbuhan dari induknya. Jadi, kalau teman-teman melihat konsepnya, jadi tidak harus berpindah tersebut jauh dari tempat induknya. Bisa saja dekat atau mungkin tidak terlalu jauh dari lokasi induknya. Itu tetap dikatakan dengan konsep pemencaran ya, teman-teman ya. Dan tadi saya sempat menyebutkan mengenai istilah kolonisasi. Nah, kolonisasi ini lebih kemampuan si diaspora tadi, si alat pencar tadi untuk dapat hidup pada habitat baru. Jadi kalau dia mampu bertahan hidup, ya bertahan hidup pada lokasi di mana dia tersebar, maka artinya kita dapat simpulkan bahwa organisme tersebut mampu berkolonisasi dengan baik. Ya, jadi kalau kita lihat yang terkait dengan penyebaran, berarti kan itu adalah satu subjek ya. Kalau kita lihat dari apa namanya ya daya bukan pandangan yang lain bahwasanya penyebaran itu bisa kita katakan subjek yang sangat luas sebenarnya. Yang sebenarnya kalau kita lihat itu telah lama membuat pusing para ahli ekologi dan geografi hewan tumbuhan sebenarnya. Karena semua makhluk hidup itu dapat dengan derajat yang berbeda-beda, dia dapat berpindah tempat ke lokasi yang baru. Misal saja tanaman tingkat tinggi yang telah dewasa dan sebagai binatang air merupakan misalnya dia sesil atau berakar pada satu titik. Tapi di lain hal dia mampu menjelajahi jarak yang jauh dalam tahap perkembangan awalnya. Dan ada juga makhluk hidup menyebar ketika mereka bergerak ke dan berusaha berkoloni. Nah, luar wilayah tempat mereka tersebar saat itu, nah itu dikatakan lokasi pemencarannya ya. Jadi banyak sekali yang kita dapat kita gambarkan mengenai dispersal. Lalu ada yang dikenal dengan kata migrasi. Nah, migrasi itu adalah dispersal jarak jauh dengan cara aktif. Jadi migrasi itu terkait dengan jarak ya, jarak yang jauh ya, jarak yang jauh dari induknya dan biasanya dengan cara yang aktif ya. Aktif di sini seperti apa nanti saya akan terangkan setelah ini ya. Jadi kalau kita lihat kalau teman-teman baca ya terkait dengan artikel bagaimana penyebarannya itu sebenarnya banyak ya
bentuk-bentuk penyebaran atau caranya itu. Ada yang mungkin kalau teman-teman baca mengenai biogeografi pulau, itu ada yang mengatakan ada yang dikenal dengan penyebaran cepat atau istilahnya itu kalau nggak salah jam dispersal ya, jam dispersal. Dikatakan jam dispersal itu adalah perjalanan cepat dari makhluk individual melintasi jarak yang jauh dan seringkali dia menyeberang ke daerah yang tidak ramah bagi si organisme tersebut. Nah, kecepatan penyebarannya itu tidak memerlukan waktu yang lama, teman-teman, dibandingkan dengan masa hidup makhluk yang bersangkutan. Seperti saja serangga berpindah melintasi laut dengan angin adalah salah satu contoh dari bentuk jam dispersal tersebut. Lalu ada juga bentuk penyebaran itu dikenal dengan difusi ya. Difusi itu penyebaran yang relatif bertahap atau penetrasi secara berangsur dari populasi untuk menyeberang ke daerah yang lebih baik. Nah, difusi ini terjadi dalam waktu beberapa generasi, teman-teman. Jadi spesies yang memperluas penyebarannya sedikit demi sedikit dapat dikatakan sedang melakukan proses penyebaran difusi. Nah, contohnya saja, ini saya searching tadi, ada tikus kesturi Amerika, Odanthra sibenticus, yang menyebar di daerah Eropa Tengah setelah para tuan tanah kerajaan Bohemian memperkenalkan 5 ekor pada tahun 1905 dan sekarang menghuni Eropa hingga berjuta-juta ekor. Nah, contoh lainnya juga ada armadillo 9 pita yang telah menyebar dan masih menyebar sampai saat dengan sekarang dari Meksiko sampai dengan Amerika bagian Tenggara. Ya. Lalu bentuk penyebaran lain ini yang dikatakan dengan migrasi. Migrasi ini ada yang dikatakan dengan migrasi sekuler, kalau tidak salah ya. Jadi migrasi sekuler itu adalah persebaran atau perpindahan seekor spesies yang terjadi sangat lambat. Karena apa? Karena sangat lambatnya sehingga spesies mengalami perubahan evolusi ketika migrasi sekuler tersebut terjadi. Jadi hingga pada waktu populasi tiba dalam wilayah baru, spesies tersebut akan berbeda dari populasi leluhur mereka di wilayah aslinya. Nah, ini adalah salah satu bentuk daripada penyebaran. Nah, contoh dari migrasi sekuler tadi, ini saya coba searching. Contohnya itu pada anggota keluarga Camelidae atau keluarga unta seperti lama, vicuna, gunako, dan alpaka dan lain sebagainya. Ya, ini adalah terkait dengan beberapa bentuk cara persebaran. Selain tadi migrasi, ada difusi dan ada juga tadi penyebaran cepat yang dikenal dengan jam dispersal. Dan ini konsep daripada dispersal dan kolonisasi tumbuhan. Kalau kita lihat dari gambar ini, anggaplah yang segitiga hijau itu adalah induknya, dan dia disporanya tersebar, ya, tersebar atau mengalami pemencaran. Nah, kalau dia berhasil, ya, kalau dia berhasil, sekalipun alat pencarinya itu disebarkan oleh angin, air, hewan, manusia, kalau dia berhasil, maka dia akan melewati tahapan kolonisasi dari seedling, sampling, sampai dengan pohon. Tapi jika dia tidak dapat berkolonisasi dengan baik, maka dia hanya stuck di sana dan akhirnya mati. Ya, itu yang dikatakan berkolonisasi. Jadi kolonisasi itu dia mampu berkembang setelah terjadinya penyebaran tersebut. Nah, terkait dengan penyebaran ya, penyebaran itu kan kemampuan organisme untuk berpindah dari lokasi asalnya ke lokasi yang baru ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi artinya di sini penyebaran dapat terbatas pada satu tahap kehidupan. Ada juga penyebaran tumbuhan tingkat tinggi yang nanti bisa berkolonisasi dengan baik, salah satunya dengan bentuk diaspora biji. Lalu kalau hewan, itu biasanya terjadi pada tahap perkembangan ketika hewan telah mampu berpindah tempat. Nah, ini adalah beberapa konsep dari persebaran itu sendiri. Nah, ini kalau teman-teman lihat gambar di sini ya, gambar di sini menjelaskan mengenai penyebaran di mana mengikuti mencairnya benua es setelah zaman es, spesies owak menyebar ke utara ke Kepulauan Inggris.
OAK membutuhkan waktu 3.500 tahun dari 9.500 tahun yang lalu hingga 6.000 tahun yang lalu untuk mencapai bagian paling utara dari sebarannya. Jadi, kalau kita lihat bahwasanya OAK mampu beradaptasi dengan lokasi persebaran di mana dia berada gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat gambar di sini, ini adalah salah satu burung burungnya namanya istilahnya burung flightless rattit ya dari Dantinomys. Dia memiliki semua burung ini dia memiliki nenek moyang yang sama yang diketahui nenek moyangnya itu hidup di Gondwana yang seperti yang saya jelaskan bahwasanya dulu kita itu terbentuk dari satu benua yang besar yang dikenal dengan benua Pangea, lalu terpisah menjadi Gondwana dan Laurasia. Nah, ketiga dari spesies ini dia dikenal memiliki nenek moyang yang sama yaitu dari benua Gondwana. Jadi setelah Gondwana terpecah-pecah menjadi Amerika Selatan, Afrika, Australia dan Selandia Baru, populasi nenek moyang tersebut terisolasi menyebabkan populasi yang terpisah namun berkerabat. Nah, namun berkerabat dan tentu berevolusi tentunya. Nah, contohnya emu. Emu ini tersebar di hampir seluruh daratan Australia dan umumnya dijumpai di alam bebas. Lalu kasuari, kasuari ini ditemukan di New Guinea dan Australia bagian timur laut, di mana burung tersebut hidup di hutan hujan. Lalu kalau burung onta itu terbatas di Afrika dan Timur Tengah yang dahulunya pernah ditemukan di Asia. Jadi ini adalah salah satu bentuk bukti dari eh, persebaran tadi. Nah, ini ada beberapa bentuk daripada dispersal, ada yang dikenal dengan pasif dispersal, ada yang dikenal dengan aktif dispersal. Nah, pasif dispersal ini adalah alat pencar untuk mencapai habitat baru itu biasanya untuk dia dapat tersebar, dia perlu agen pemencaran. Nah, agen pemencaran ini dapat berupa air yang kita kenal dengan istilah hidrokori penyebarannya, binatang zookori, angin anemokori, sedangkan manusia antropokori. Lalu aktif dispersal itu adalah kemampuan tumbuhan untuk menggunakan organ tubuhnya untuk dia berpindah. Bisa lewat rizom, bisa lewat umbi batang, bisa lewat geragi, kuncup ujung daun, dan kuncup akar. Nah, ini adalah beberapa jenis penyebaran, baik itu aktif dispersal maupun pasif dispersal. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa barrier dispersal. Barrier dispersal itu adalah beberapa halangan yang mengakibatkan suatu organisme terhambat untuk terpencar. Nah, ada yang pertama diakibatkan oleh faktor fisiografik ya. Faktor fisiografis ini maksudnya adalah berkaitan dengan persebaran makhluk hidup, yaitu terkait dengan ketinggian tempat dan bentuk wilayah. Nah, biasanya gejala gradien termometrik adalah di mana suhu udara akan mengalami penurunan sekitar 0,5 sampai dengan 0,6 derajat Celcius setiap wilayah naik 100 meter dari permukaan laut. Artinya, adanya penurunan suhu ini sangat berpengaruh terhadap pola penyebaran jenis tumbuhan dan hewan. Karena apa? Karena organisme itu tentu memiliki keterbatasan daya adaptasi terhadap suhu lingkungan di sekitarnya. Jadi, suhu merupakan salah satu bentuk barrier daripada fisiografik ya. Selain dengan bentuk permukaan bumi tentunya. Nah, bentuk permukaan bumi inilah yang juga menyebabkan bahwasanya yang tadi saya katakan bahwasanya semakin naik sekitar 100 meter dari permukaan laut itu biasanya ada penurunan suhu sekitar 0,5 sampai 0,6 derajat Celcius. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang hidup di wilayah pantai itu akan berbeda dengan tumbuhan yang hidup pada wilayah dataran tinggi ataupun pegunungan.
Lalu ada juga yang diakibatkan oleh benua dan pulau. Nah, biasanya bentuk dispersalnya adalah air yang dikenal dengan long distance dispersal. Lalu bisa disebabkan oleh pegunungan dan angin lokal. Jadi kalau kita lihat juga berbagai jenis tumbuhan itu hidup secara alami di suatu tempat dan cenderung membuat suatu kumpulan. Kalau di bakteri kita koloni ya, yang di dalamnya ditemukan lingkungan yang dapat memenuhi kehidupannya. Dalam kumpulan ini cenderung terdapat apa namanya semacam kerukunan untuk dia hidup bersama, toleransi, dan hubungan timbal balik yang menguntungkan, sehingga kumpulan tadi terbentuk suatu derajat keterpaduan. Nah, suatu komunitas dapat mengkarakterisasikan suatu unit lingkungan yang mempunyai kondisi habitat utama yang seragam. Nah, unit lingkungan inilah kalau teman-teman kenal dengan istilah biotip istilahnya, di mana biotip biotip apa biotop biotop ya kalau nggak salah biotop, di mana biotop ini juga dapat dicirikan oleh unsur organismenya, misalnya padang alang-alang, hutan tusang, hutan cemara, rawa kumpai, dan lain sebagainya ya. Ini adalah beberapa barrier dispersal yang disebabkan oleh fisiografik. Sedikit tambahan, jadi tadi saya mengatakan ada mengenai pola distribusi. Nah, kalau distribusi adalah penyebaran, maka pola itu dikenal dengan distribusi menurut ruang. Jadi data pola penyebaran tumbuhan itu dapat memberikan nilai tambah pada data densitas atau kepadatan dari suatu spesies tumbuhan. Nah, pola penyebaran tumbuhan dalam suatu wilayah itu dapat dikelompokkan tiga. Ada penyebarannya secara acak, ada mengelompok, ada merata. Nah, kalau penyebaran secara acak itu cenderung jarang terdapat di alam. Ini sempat saya singgung di materi yang kemarin ya, minggu kemarin. Nah, penyebaran ini umumnya terjadi yang secara acak ya, itu karena faktor lingkungan yang sangat seragam untuk seluruh daerah tempat populasi berada. Dan selain itu, tidak ada sifat-sifat untuk berkelompok dari organisme tersebut. Di dalam tumbuhan, ada bentuk-bentuk organ tertentu yang menunjang untuk terjadinya pengelompokan tumbuhan. Itu adalah penyebaran secara acak. Yang kedua, ada penyebaran secara mengelompok. Pola penyebaran secara mengelompok atau yang istilahnya apa ya, agregated ya atau undispersed itu menunjukkan bahwa hadirnya suatu tumbuhan itu akan memberikan indikasi untuk menemukan tumbuhan yang sejenis. Lalu penyebaran ketiga dikenal dengan penyebaran merata. Penyebaran secara merata biasanya terjadi apabila terdapat persaingan yang kuat antara individu-individu di dalam populasi tersebut. Nah, pola tumbuhan misalnya persaingan untuk mendapatkan nutrisi dari ruang. Ini adalah salah satu bentuk barrier dispersal dari faktor fisiografik. Nah, kita masuk pada faktor klimatik ya. Faktor klimatik berarti terkait dengan kondisi iklim, bisa temperatur, bisa kelembapan, pencahayaan, dan perioditas sinaran. Nah, kondisi iklim ini sebenarnya adalah salah satu faktor dominan yang memengaruhi pola persebaran flora dan fauna. Wilayah-wilayah dengan pola iklim yang ekstrim seperti daerah kutub itu cenderung senantiasa tertutup salju dan lapisan es abadi, atau gurun yang gersang itu sudah pasti sangat menyulitkan bagi kehidupan suatu organisme. Jadi, oleh karena itu, persebaran flora dan fauna pada kedua wilayah ini sangat minim baik dari jumlah maupun jenisnya. Sebaliknya, kalau kita lihat daerah tropis itu merupakan wilayah yang optimal bagi kehidupan flora dan fauna. Dan faktor-faktor iklim yang berpengaruh terhadap persebaran makhluk hidup ini diantaranya bisa suhu, kelembapan udara, angin, dan tingkat curah hujan. Ini sedikit saya jelaskan ya. Nanti silakan teman-teman kembangkan. Nah, suhu. Nah, terkait dengan suhu, kita tahu bahwasanya permukaan bumi kita itu mendapatkan energi panas dari radiasi matahari dengan intensitas penyinaran yang berbeda-beda di setiap wilayah. Daerah-daerah yang berbeda pada zona lintang iklim tropis, setiap tahunnya itu cenderung menerima penyinaran matahari yang relatif lebih banyak jika kita bandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya.
Selain posisi lintang, faktor kondisi geografis lainnya yang memengaruhi tingkat intensitas penyinaran matahari antara lain bisa jadi kemiringan sudut datang sinar matahari, bisa ketinggian tempat, bisa jarak suatu wilayah dari permukaan laut, bisa kerapatan penutupan lahan dengan tumbuhan, bisa juga kalau kita lihat dari aspek kedalaman laut. Perbedaan intensitas penyinaran matahari itu cenderung menyebabkan variasi suhu udara di muka bumi. Nah, tentu saja ya. Dan kondisi suhu udara itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan hewan dan tumbuhan. Karena apa? Karena berbagai jenis spesies itu memiliki persyaratan suhu lingkungan hidup ideal atau optimal, serta tingkat toleransi yang berbeda-beda di antara satu dan lainnya. Misalnya, contohnya flora dan fauna yang hidup di kawasan kutub itu memiliki tingkat ketahanan dan toleransi yang lebih tinggi terhadap perbedaan suhu yang tajam antara siang dan malam jika dibandingkan dengan flora dan fauna tropis. Pada wilayah-wilayah yang memiliki suhu udara tidak terlalu dingin atau panas, itu merupakan habitat yang sangat baik atau bisa kita katakan optimal lah bagi sebagian besar kehidupan organisme. Hal ini disebabkan suhu yang terlalu panas atau dingin itu merupakan salah satu kendala bagi makhluk hidup. Khusus dalam dunia tumbuhan, kondisi suhu udara adalah salah satu faktor pengontrol persebaran vegetasi sesuai dengan posisi lintang, ketinggian tempat, dan kondisi topografisnya. Oleh karena itu, sistem penamaan habitat flora itu seringkali sama dengan kondisi iklimnya. Seperti kalau teman-teman belajar ekologi, ada istilahnya vegetasi hutan tropis, ada vegetasi lintang sedang, ada vegetasi gurun, vegetasi pegunungan tinggi, dan lain sebagainya. Itu kalau kita membahas barrier dispersal dari faktor klimatik temperatur. Lalu kita lanjut kelembapan udara. Selain suhu, faktor lain yang berpengaruh terhadap persebaran makhluk hidup di muka bumi adalah kelembapan. Kelembapan udara yaitu banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara, di mana tingkat kelembapan udara itu cenderung berpengaruh langsung terhadap pola persebaran tumbuhan di muka bumi. Beberapa jenis tumbuhan sangat cocok hidup di wilayah yang kering. Sebaliknya, terdapat jenis tumbuhan yang hanya terdapat bertahan hidup di atas lahan dengan kadar air yang tinggi. Jadi berdasarkan tingkat kelembapannya, kalau teman-teman sudah belajar mengenai ekologi, itu nanti dibagi menjadi 4 kelompok utama ya. Ada xerofit, ada mesofit, higrofit, dan tropofit. Ini tidak perlu saya jelaskan, ini sudah dijelaskan pada materi biologi sebelumnya. Lalu next, saya tambahkan sedikit yaitu mengenai angin. Di dalam siklus hidrologi, angin bermanfaat untuk alat transportasi yang dapat memindahkan uap air atau awan dari satu tempat ke tempat lain. Gejala alam ini menguntungkan bagi kehidupan makhluk di bumi, karena terjadi distribusi uap air di atmosfer ke berbagai wilayah. Akibatnya apa? Secara alamiah, kebutuhan organisme akan air dapat terpenuhi. Gerakan angin juga dapat membantu memindahkan benih dan membantu proses penyerbukan beberapa jenis tanaman tertentu. Nah, jadi kalau kita masuk lagi mengenai curah hujan, nah itu sebenarnya berkaitan juga dengan yang tadi. Air adalah salah satu kebutuhan vital ya bagi kita. Tanpa sumber daya air, maka tidak mungkin akan terdapat bentuk-bentuk kehidupan di muka bumi ini. Bagi makhluk hidup yang menempati biocycle daratan, sumber air utama untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah berasal dari curah hujan tentunya. Melalui curah hujan, proses pendistribusian air di muka bumi akan berlangsung secara berkelanjutan atau sustainable. Titik-titik air hujan yang jatuh ke bumi itu dapat meresap pada lapisan-lapisan tanah dan menjadi persediaan air tanah atau bergerak sebagai air larian permukaan yang kemudian tentu mengisi badan-badan air seperti danau ataupun sungai. Nah, ini beberapa contoh daripada faktor yang mempengaruhi barrier dispersal dari aspek klimatik. Lalu kalau kita bahas mengenai aspek biotik ya. Biotik itu dapat diakibatkan oleh kompetisi atau persaingan, lalu bisa dengan predator dan mangsanya. Makanya saya bilang kalau di dalam suatu rantai makanan, mangsanya atau predatornya misalnya hilang, itu akan merusak keseimbangan daripada jaring-jaring makanan dan tentu akan berkaitan dengan keseimbangan ekosistem. Lalu bariernya juga diakibatkan oleh dekomposer organisme, baik itu dari fungi, bakteria, ganggang hijau biru.
Dan kalau kita lihat dari faktor biotik, manusia adalah komponen biotik yang memiliki peran penting sebenarnya terhadap keberadaan flora dan fauna di suatu wilayah, baik yang sifatnya menjaga kelestarian maupun mengubah tatanan kehidupan flora dan fauna. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, tentu manusia berusaha mengolah dan memanfaatkan lingkungan hidup di sekitarnya dengan baik. Walaupun terkadang dapat merusak ya tentunya kelestarian alam kita. Misal, dengan kemajuan iptek dalam waktu yang relatif singkat, manusia dapat mengubah kawasan hutan menjadi daerah pemukiman, area pertanian, dan lain sebagainya. Dan perubahan fungsi lahan tersebut akibatnya tentu mengganggu kestabilan ekosistem yang secara alamiah telah terjalin dalam periode jangka waktu yang lama. Dan salah satu ilmu yang berperan di dalam mempelajari hal tersebut adalah taksonomi tumbuhan, di mana di dalam taksonomi tumbuhan tersebut nanti akan mempelajari mengenai bagaimana dia melihat hubungan tumbuhan dengan proses evolusinya, ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk daripada barrier dispersal dari faktor biotik. Lalu kita masuk kepada faktor edafik. Nah, faktor edafik kalau teman-teman lihat bahwasanya itu dapat dipengaruhi oleh struktur fisik, bisa dari komposisi kimia yang ada di dalam tanah tersebut, bagaimana kelembapannya, bagaimana temperaturnya, serta bagaimana kandungan unsur hara makro dan mikro yang tentu akan berpengaruh terhadap persebaran suatu organisme. Dan kalau kita lihat bahwasanya tanah itu kan media tumbuh dan berkembangnya tanaman ya teman-teman. Artinya kondisi tanah yang secara langsung berpengaruh terhadap tanaman adalah kesuburan. Adapun yang menjadi parameter kesuburan adalah seperti kandungan humus atau bahan organiknya banyak atau sedikit, unsur haranya bagaimana, seimbang atau lebih besar hara makro atau mikro, lalu nanti bagaimana teksturnya dan struktur tanahnya, serta ketersediaan air dalam pori-pori tanahnya. Nah, tanah-tanah yang subur seperti jenis tanah vulkanis dan andosol itu adalah media optimal bagi pertumbuhan tanaman. Nah, beberapa yang kita lihat mengenai struktur tanah. Tekstur tanah itu merupakan perbandingan relatif berbagai partikel tanah dalam suatu massa tanah, terutama perbandingan antara pasir, debu, dan lempung. Tekstur tanah begitu penting dalam kaitannya dengan kapasitas menampung air dan udara tanah. Tanah dengan proporsi partikel-partikel yang lebih besar itu dapat mempunyai tata air yang baik. Tanah yang halus umumnya memiliki pola tidak tersebar merata. Selain itu, aliran airnya juga begitu lambat sehingga tidak menguntungkan bagi persebaran tumbuh-tumbuhan. Lalu struktur tanah. Struktur tanah merupakan susunan atau penyikatan butir-butir tanah yang cenderung membentuk agregat tanah dalam berbagai kemantapan bentuk dan ukuran tanah. Struktur tanah menyebabkan perbedaan tingkat maupun kemampuan tanah dalam meloloskan air atau kita kenal dengan istilah porositas ya. Besar pori-pori antara butir-butir tanah kalau kita kenal dengan istilah permeabilitas. Porositas dan permeabilitas itu mempengaruhi penyaluran air, unsur hara, dan udara ke seluruh bagian tubuh yang tentu akan berpengaruh terhadap kesebaran. Lalu kesuburan tanah. Kesuburan tanah sangat dipengaruhi oleh berbagai proses kimia dan pertukaran unsur kimia di antara tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan tidak mampu menyerap unsur hara tanpa diubah dalam bentuk cairan. Jika keasaman tanah berkurang hingga beberapa tingkat, maka air akan memiliki kemampuan yang kecil dalam menahan mineral-mineral untuk diubah menjadi unsur-unsur hara. Akibatnya apa? Meskipun unsur hara ada di dalam tanah, namun tumbuhan tentu tidak mungkin hidup dengan baik di sana. Itu adalah beberapa barrier dispersal yang kita pelajari di dalam pola distribusi ini. Nah, kita masuk kepada ekologi biogeografi. Ya, kita masuk pada ekologi biogeografi ya teman-teman ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai ekologi biogeografi, maka akan muncul suatu pertanyaan, bagaimana organisme di dalam suatu ekosistem berinteraksi dengan lingkungan?
Jadi ekologi biogeografi itu adalah pola sebaran tumbuhan dan hewan dari sudut pandang kebutuhan fisiologisnya. Itu dapat kita lihat dari habitat suatu spesies, bagaimana dia menggambarkan lingkungan fisik tempat dia melakukan aktivitas. Lalu dapat kita lihat dari niche atau relung ekologi yang cenderung dapat menggambarkan bagaimana spesies memperoleh energinya dan bagaimana pula aktivitas tersebut mempengaruhi spesies lain dan lingkungannya. Nah, contohnya kebutuhan air ya. Kebutuhan air di sini maksudnya adalah bagaimana tumbuhan dan hewan beradaptasi untuk menghadapi kondisi air yang melimpah ataupun kondisi air yang sedikit. Nah, contohnya tanaman xerophyt. Nah, berarti kan tumbuhan, kalau xerophyt itu kalau tidak salah, silakan nanti dikoreksi ya, tumbuhan yang beradaptasi dengan lingkungan yang kering dan panas ya. Itu sudah dipelajari di ekologi harusnya. Dan dia dibagi atas dua, ada yang dikenal phreatophytes dengan sukulen kalau tidak salah. Kalau phreatophytes itu adalah tumbuhan yang memiliki akar yang dalam, dan sukulen itu adalah menyimpan air dalam jaringan spon. Kalau teman-teman lihat pada gambar ini adalah tanaman California leafwort yang mempertahankan daunnya yang keras dan memiliki lapisan lilin selama musim kering. Nah, ini dia dikenal dengan tanaman sclerophyll kalau tidak salah. Ini merupakan pohon berdaun keras yang evergreen dan semak berkayu. Nah, dan ini kalau kita lihat adaptasi dari kaktus ini adalah kaktus prickly pear. Ini adalah tumbuhan sukulen ya. Jadi sukulen itu dia menyimpan air di dalam jaringan spon, di mana dia tumbuhan sukulen padang pasir yang menyimpan air di dalam batangnya yang tebal dan berdaging untuk digunakan pada musim tanpa hujan. Kalau ini adalah adaptasi hewan ya teman-teman pada bunglon namakua. Bunglon namakua ini biasanya ditemukan pada gurun Kalahari Afrika bagian selatan, di mana spesies tersebut mengubah warna kulitnya untuk mengatur suhu tubuh dan mengubah kembali warnanya saat pagi hari untuk menyerap sinar matahari dan warna kelabu terang agar dapat memantulkan warna tersebut saat siang hari. Next adalah suhu. Suhu mempengaruhi proses-proses fisiologi yang terjadi pada jaringan tumbuhan dan hewan. Iklim yang cenderung lebih hangat itu cenderung membutuhkan adaptasi untuk mendinginkan suhu tubuh. Nah, contohnya kaki dan sirip dapat membantu mendinginkan tubuh dengan cara membuat darah yang bersirkulasi terpapar lingkungan sekitar yang lebih dingin. Seekor anjing laut yang di sini beristirahat di kolam laut dangkal di Kepulauan Galapagos. Ini adalah salah satu bentuk adaptasi dia terhadap suhu. Lalu ada juga suhu di sini juga mempengaruhi proses-proses fisiologi yang terjadi dalam jaringan tumbuhan dan hewan, di mana iklim yang lebih dingin itu memiliki spesies tumbuhan dan hewan yang lebih sedikit cenderungnya. Nah, ini contohnya kelelawar coklat. Kelelawar coklat di sini dia dapat melakukan hibernasi bersama-sama atau berkoloni mengumpul, di mana suhu tubuhnya dapat menurun, detak jantungnya melambat, dan hewan tersebut dapat bertahan hidup selama 6 bulan di dalam keadaan tersebut, sampai nanti kondisi lingkungan sudah normal kembali. Lalu ini beruang coklat Alaska. Beruang coklat Alaska ini di mana rambut dan lemak tubuh yang tebal itu gunanya adalah untuk mengatur suhu tubuhnya agar tetap konstan, walaupun dia berada pada kondisi dingin sekalipun. Lalu faktor iklim lainnya adalah faktor-faktor ekologi lainnya yang mempengaruhi pola distribusi tumbuhan dan hewan meliputi ada intensitas cahaya, lamanya siang hari, lamanya musim pertumbuhan, dan intensitas dan durasi angin yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Contohnya pada Kaupansip ini dia contoh tanaman yang suka naungan ya teman-teman. Ini ditemukan di Gunung Hood National Forest Oregon. Jadi kalau misalnya naungannya sedikit atau terganggu, nah ini tentu akan menyebabkan persebarannya menjadi tidak lebih baik. Lalu ini contohnya adalah California poppies dan dandelion yang mekar saat matahari bersinar terang. Nah ini adalah salah satu bentuk adaptasi dia terhadap faktor-faktor iklim tadi. Lalu kita masuk pada faktor geomorfik. Faktor geomorfik atau bentuk lahan mempengaruhi sebaran tumbuhan dan hewan, meliputi kemiringan lereng, aspek lereng, dan relief.
Nah, lereng yang lebih lembab, ini contohnya pada Gunung Kisah, Big Bend National Park. Kalau kita lihat pada gambar ini, lereng yang lebih lembab dan menghadap ke arah utara itu mendukung hutan terbuka. Ya, hutan terbukanya dikenal dengan pinon pin dan juniper. Lalu lereng yang kering, artinya kalau kita lihat sinar mataharinya begitu terik di bagian yang kering, itu menghadap arah selatan dan mendukung semak xerophit. Jadi kalau yang tanamannya yang banyak tadi, yang membentuk hutan terbuka, itu kalau kita lihat penyinaran mataharinya sedikit dibandingkan dengan yang lereng yang kering. Lalu faktor edafik. Nah, ini sudah saya jelaskan. Tanah tentu dapat bervariasi ya di lokasi yang berbeda dan tentu mempengaruhi sebaran lokasi tumbuhan dan hewan. Beberapa faktor edafik ini yang tadi saya sudah jelaskan, ada yang disebabkan oleh ukuran partikel tanah, ada ukuran materi organik di tanah, jumlah materi organik, serta sifat dari materi organik. Nah, tanah berpasir ada beberapa karakteristik tanah ya teman-teman ya. Saya mengingat pelajaran yang lama kembali seperti tanah berpasir itu cenderung menyimpan sedikit air. Lalu ada juga dengan tanah lempung atau tanah dengan lanau ya istilahnya itu menyimpan air lebih banyak. Lalu materi organik dalam jumlah yang tinggi itu menyediakan lebih banyak nutrisi untuk menghidupi spesies tumbuhan yang lebih banyak. Lalu biota dapat mengubah kondisi tanah, di mana padang rumput membentuk tanah yang kaya dan subur. Nah, artinya bahwasanya adanya interaksi antara organisme yang berada pada kawasan tersebut dengan tanah yang melingkupinya. Lalu gangguan. Gangguan adalah proses alamiah dalam ekosistem dan ekosistem beradaptasi dengannya. Ada beberapa gangguan seperti kebakaran, banjir, dan angin kencang. Nah, contohnya kalau teman-teman lihat pada contoh ini adalah di daerah semi arid di mana kebakaran itu berperan untuk menjaga keberadaan padang rumput dan hutan terbuka. Lalu kalau kita lihat pada ini ya, di sini ada materi organik tanah yang juga mendukung terhadap intensitas dari unsur hara makro dan mikro yang tentu akan dibutuhkan oleh organisme tersebut. Lalu ini kalau teman-teman lihat adalah pembakaran hutan dan padang semak. Ya, sebentar teman-teman. Nah, ini adalah beberapa hal yang mempengaruhi ya, yang mempengaruhi daripada faktor eh, eh, keberadaan daripada suatu organisme yang nanti akan terdistribusi atau tersebar ya. Nah, kita next. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini, bahwasanya gambar di sini menginterpretasikan bahwa adanya siklus ya, siklus pada permukaan bumi, di mana siklus ini tentu akan mempengaruhi terhadap persebaran suatu organisme ya. Nah, di mana kalau kita lihat ini adalah dampak kegiatan manusia terhadap siklus karbon. Nah, sebelum saya jelaskan ini, nah terkait dengan materi organik tanah tadi ya, di mana materi organik tanah tadi saya belum sempat menjelaskan, selain dengan dia mempertahankan unsur hara dan makro dan mikro, dia melepaskan karbon dioksida ketika dicerna oleh yang kita kenal dengan organisme pengurai atau mikroorganisme. Jadi ketika suhu tanah meningkatkan pencernaan, maka ada pelepasan karbon dioksida yang juga meningkat dan tentu akan mempengaruhi terhadap organisme yang melingkupinya. Lalu pembakaran hutan dan padang semak untuk pertanian dan padang pengembalaan itu cenderung melepaskan karbon yang tentu itu melalui pembakaran atau peningkatan sisa-sisa biomasa baru. Nah, tentu ini akan berpengaruh terhadap eh, bagaimana pengudaraan pada lingkungan tersebut. Nah, ada dampak-dampak kegiatan manusia terhadap siklus karbon. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, pada sistem yang seimbang, pengelepasan karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil itu dapat dikurangi oleh penyebaran di atmosfer dan penyerapan oleh ekosistem darat dan laut. Nah, kalau kita membahas mengenai penginderaan jauh kebakaran, kebakaran dan pembakaran biomasa itu memiliki efek yang penting terhadap ekosistem lokal dan global. Biomasa yang dibakar secara tidak sempurna itu akan melepaskan yang namanya karbon dioksida, air, gas rumah kaca yang menyerap. Nah, menyerapnya gas radiasi gelombang panjang yang memancar dan meningkatkan efek rumah kaca
Tentu itu merupakan hasil sampingan dari pembakaran yang tidak sempurna yang kita kenal dengan aerosol. Nah, kebakaran itu sebenarnya dapat diindra jauh, teman-teman. Bisa berupa pencitra panas. Biasanya pencitra panas ini mendeteksi kebakaran yang terjadi sebagai bright spots. Karena apa? Karena kebakaran memancarkan energi panas lebih banyak daripada permukaan yang tidak terbakar. Lalu kebakaran dapat tidak terlihat jika tertutup awan. Yang ketiga ada smoke plume, di mana dapat digunakan untuk mengidentifikasi lokasi kebakaran, tapi dapat terjadi kesalahan, di mana dia juga dapat terkadang mengidentifikasi awan sebagai kebakaran. Namanya alat tentu ada errornya. Lalu ada burn scars dan perubahan tutup lahan, ini dapat dideteksi setelah terjadi. Nah, ini kalau kita lihat adalah beberapa interaksi di antara spesies ya, teman-teman ya. Nah, di mana interaksi di antara spesies ini tentu dia memiliki peran yang cukup signifikan ya, peran yang cukup signifikan terhadap keberadaan organisme suatu lingkungan. Jadi kalau kita lihat di sini adalah kawanan singa dan gajah. Nah, ini dia berbagi kolam dan air ya, dan hewan lain harus menunggu mereka sampai selesai. Jadi adanya komunikasi di dalam interaksi tersebut. Kalau ini adalah contoh anteater raksasa, di mana dia menikmati makan siang berupa rayap Brazil. Nah, interaksi di antara spesies ini merupakan, kita tahu bahwasanya spesies berinteraksi dengan lingkungan fisik sekitarnya bersamaan dengan spesies lain. Interaksi tersebut dapat menguntungkan ya, setidaknya bagi salah satu spesies, dan merugikan bagi salah satu atau kedua spesies, atau tidak memberikan efek apapun kepada kedua spesies ya. Jadi interaksi di antara spesies itu meliputi, mungkin teman-teman ada mengenal dengan kata kompetisi. Kompetisi itu seperti terjadinya ketika dua spesies membutuhkan sumber daya yang sama, di mana jumlahnya terbatas, tentu munculnya yang namanya kompetisi. Lalu predasi itu terjadi ketika spesies memangsa spesies lain, ada parasitisme, itu terjadi ketika spesies memperoleh nutrisi dari spesies lain, ada herbivori, terjadi ketika hewan makan, mereka mengurangi viabilitas dari populasi spesies tumbuhan. Ada yang dikenal interaksi alelopati. Terjadi ketika satu spesies tumbuhan memproduksi racun kimiawi yang menghambat pertumbuhan spesies tumbuhan lain. Dan ada beberapa simbiosis yang merupakan interaksi menguntungkan. Ada yang dikenal dengan komensalisme, di mana satu spesies diuntungkan sedangkan yang lainnya tidak untung maupun rugi. Ada proto-cooperation, di mana hubungan menguntungkan kedua spesies, tetapi tidak penting untuk kelangsungan hidup keduanya. Lalu ada mutualisme, hubungan yang terjadi, yang telah sampai kepada kondisi kedua spesies tidak dapat hidup tanpa spesies lain. Artinya dia saling menguntungkan antar satu dengan yang lain. Lalu kita juga membahas mengenai ekologi suksesi, terkait dengan bagaimana suksesi, bagaimana perubahan, dan kesetimbangannya. Ekologi suksesi adalah sebuah ekosistem yang melewati beberapa tahap untuk sampai ke kondisi klimaks. Ada yang dikenal dengan suksesi primer yang terjadi pada tanah yang baru terbentuk. Sedangkan suksesi sekunder terjadi ketika gangguan telah menghilangkan atau mengubah komunitas yang ada. Ini kalau kita lihat adalah tahap awal gambar ini, tahap awal dari suksesi. Rumput pantai tumbuh di suatu habitat, membentuk batang di dalam tanah yang merambat di bawah tanah dan menumbuhkan akar dan daun. Jadi setelah pasir stabil, semak mulai tumbuh, kemudian spesies pohon yang tahan dengan kondisi kering, misalnya pinus dan hollis itu mulai tumbuh. Jadi pola komunitas tumbuhan dan hewan pada bentang alam itu cenderung merupakan keseimbangan antara suksesi dan gangguan alamiah atau gangguan buatan manusia. Jadi dengan pola komunitas tumbuhan dan hewan tersebut pada bentang alam itu akan berkaitan dengan pola distribusi dari hewan dan tumbuhan tersebut. Dan ini adalah kolonisasi tadi. Kolonisasi artinya apa? Kemampuan alat penjar untuk tumbuh dan berkembang. Jadi ketika dia mampu menyeimbangkan antara pola komunitas dengan pola distribusinya, maka kita dapat melihat bagaimana dia dikatakan kolonisasinya berhasil. Ada beberapa indikator. Pertama, terjadi pertumbuhan dari alat pencar ke stadium berikutnya. Kedua, tumbuhan dewasa mampu menghasilkan alat pencar berupa biji ataupun spora, atau bisa kita katakan di sini sudah terjadi perkembangan. Lalu ketiga, tumbuhan dapat menyelesaikan siklus hidup termasuk waktu berbunga secara normal.
Sekian, terima kasih. Saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.